Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa dengan saya Bapak Muhammad Rizky MPD selaku guru di SMA Negeri 11 Banjarmasin. Hari ini kita akan mempelajari salah satu mata pelajaran yang tentu kalian kenal, sudah kalian pelajari 2 tahun yang lalu, yaitu pembelajaran BTA atau disebut dengan baca tulis Al-Quran, atau dengan kata lain itu adalah pendidikan Al-Quran. Kali ini materi untuk kelas 12 atau materi kelas 3 di SMA Negeri 11 Banjarmasin itu menggunakan buku yang sama. Jadi silahkan kalian buka bukunya ya, disiapkan bukunya ya. Buku yang kalian gunakan itu adalah buku pedoman yang biasanya kecil itu. Nah, tetapi buka di bagian materi kelas 12. Bapak akan mengenalkan materi yang akan kita pelajari pada kelas 3 semester 1 ya. Yang pertama, kalau di bagian buku silahkan buka bukunya. Untuk materi kelas 12 itu halaman 59 ya, halaman 59 pada bab 1 tentang hal-hal yang gaib ya, tentang hal-hal yang gaib. Nah, kemudian materi yang akan didapatkan pada materi ini itu ada beberapa ayat Al-Quran. Pertama surah Al-Hud ya, ayat 123, Al-Hasyr ayat 22 dengan As-Sajdah ayat 6 ya. Nah, kemudian sedikit Bapak beri bocoran ya. Seperti biasa untuk materi BTA itu ada hafalan yang wajib dihafal ya. Salah satunya pada bab 1 ini adalah hafalan surah As-Sajdah ayat 6 beserta artinya ya. Sila bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Demikian Allah itu adalah orang yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian pada bab 1 ini adalah temanya adalah hal-hal yang gaib ya. Hal-hal yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak di mata kita atau belum nampak di mata kita ya. Nanti kita akan membahas materi ini nanti pada bab berikutnya. Contohnya pada bab 2 itu adalah tentang beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah tentang hal yang gaib ya. Kemudian cuplikan untuk materi bab 2 nanti kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Surahnya mungkin sudah kalian kenal karena ini adalah surah dalam juz amma. Yang pertama itu surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yang kedua nanti juga surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ya. Jadi 2 surah ini menjadi juga hafalan wajib, yaitu surah Al-Qari'ah dengan surah Az-Zalzalah. Kemudian bab 3 ya, temanya itu tentang kelapangan hidup manusia ya. Ada beberapa surah yang dibahas. Pertama Al-Baqarah ayat 108, Ali Imran ayat 86, dan Al-Baqarah ayat 217 ya. Kemudian untuk bab terakhir, untuk bab 3 tidak ada hafalan ya. Nah, jadi totalnya untuk semester ini ada 4 hafalan. Nah, yang terakhir pada bab 4 ini ada hafalannya, yaitu surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Temanya orang yang bakhil dan kufur
nikmat. Surah Al-Adiyat gimana bacaannya? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, dan sampai akhir ayat ya. Jadi ada 4 surah tadi yang untuk dijadikan hafalan. Bagus ini untuk dihafalkan ya, dimana ayat ini nanti bisa kalian amalkan dalam ibadah sholat kalian. Jadi kalau kalian sholat, jangan lupa mengulang hafalan-hafalan yang sudah Bapak berikan dari kelas 1, itu diulang-ulang tiap hari dalam sholat kalian. Jangan kalau sholat itu surahnya itu aja, Al-Kafirun, Qul Huwallah, Al-Kafirun, Qul Huwallah, jangan diputar ya. Semakin banyak hafalan kalian, usahakan itu surahnya diamalkan dalam sholat ya. Kemudian selain materi ini, Bapak akan membahas materi tambahan, yaitu tentang tajwid. Nanti juga akan Bapak berikan dalam berupa materi berupa video seperti ini. Yang jelas untuk materi tajwid itu sebenarnya materi yang diulangkan ketika Bapak ajarkan dari kelas 1 sampai kelas 2, seperti misalnya hukum nun mati dan tanwin ya. Kemudian mat seperti mat tabi'i, mat arid li sukun, mat iwad ya, mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil. Nanti untuk materi pada kelas 3 ini yang akan keluar nanti ada mat lazim mustaqal kilmi dengan mat lazim mukhaffaf kilmi. Jadi kalau kalian punya buku buat pegangan seperti contohnya buku Tajwid Plus ya, silakan kalian koleksi, kalian baca, kalian pahami terlebih dahulu tentang mat lazim mustaqal kilmi dengan mat lazim mukhaffaf kilmi ya. Nah, itu sekilas untuk materi kita pada semester ini. Walaupun kita hadapi dengan pembelajaran online, Bapak harapkan kalian bisa belajar dengan maksimal ya. Kemudian selain materi, Bapak sebenarnya untuk BTA ada program yang namanya program tambahan ya. Itu namanya kalau dalam RPP Bapak itu disebut dengan kegiatan semester ya. Atau ini kegiatan semesternya ini dilaksanakan itu setiap siswa yang sudah masuk kelas 3 ya. Kalian sudah masuk kelas 3 nih ya. Masuk kelas 3 itu ada tugas yang Bapak berikan. Sebenarnya tugas ini Bapak berikan dari kelas 1 ya. Bapak berharap kalian bisa mengkhatamkan Al-Quran sendiri ya. Mengkhatamkan Al-Quran sendiri dari masa kalian masuk SMA 11, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 minimal sekali aja ya. Kalian membaca Al-Quran dan kegiatan harian kalian masukkan, kalian input ya pada Google Form yang nanti akan Bapak bagikan. Mungkin yang kelas 2 kemarin ada linknya ya, tapi untuk kelas 3 ini baru lagi nanti linknya. Bapak lihat bacaan kalian mengaji ya, Bapak lihat kegiatan kalian tiap hari, apakah setiap hari mengaji atau tidak. Itu ada penilaian. Dan untuk semester tadi Bapak masukkan dalam rapot ya, kalian mengaji di rumah atau tidak itu Bapak masukkan. Nah, kemudian bagi yang sudah khatam ya, minimal sekali, silahkan masukkan pada Google Form yang kedua. Bapak bikin ada 2 ya, ada 2 Google Form untuk kegiatan setiap hari mengaji. Yang kedua adalah form untuk yang sudah khatam. Jadi kalau sudah khatam ini nggak perlu lagi hari-harinya memasukkan ke Google Form yang tugas yang pertama ini ya, nggak perlu lagi memasukkan ke tugas yang ini kalau sudah pernah khatam. Jadi langsung tugas yang terakhir aja. Tugas terakhirnya apa? Yaitu membuat video, kalian upload ya. Kalau kalian sedang khatam Al-Quran, tolong divideokan. Enggak seluruhnya dari Al-Duha sampai An-Nas ya, tetapi di 2 halaman terakhir
terus ada surah Al-Kafirun sampai An-Nas, kemudian ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah, ya. Artinya kembali ke halaman awal. Kenapa kembali ke halaman awal? Itu berarti, ya, kalau mengaji Al-Quran itu tidak ada benar-benar tamat. Kalian membaca Al-Quran itu untuk ditamatkan, kemudian diulang lagi dari awal. Makanya diulang lagi dengan surah Al-Fatihah untuk kalian lanjutkan lagi kepada surah berikutnya. Nah, jadi untuk tugas di SMA 11 untuk Bapak minimal sekali, ya. Minimal sekali khatam, bikin videonya membaca surah Al-Kafirun sampai An-Nas, ya. Nah, terus apa rewardnya? Rewardnya sebagaimana kelas 3 kemarin, hadiahnya itu bagi siswa yang sudah khatam, terutama khatam pribadi, akan mendapatkan sertifikat khataman Al-Quran tingkat sekolah kayak kelas 3 yang lalu. Bahkan bagi yang sudah dapat sertifikat itu, pada semester 2 mereka akan lanjut untuk ikut khataman Al-Quran tingkat provinsi di Sabilal kemarin, yang dihadiri langsung oleh gubernur kita Sahbirin, ya, atau dikenal dengan Paman Birin, ya. Nah, jadi itu luar biasa kebanggaannya yang bisa mengkhatamkan, ya. Jadi Bapak harap kalian semua ikut berpartisipasi mengkhatamkan Al-Quran. Pertama, silakan kalian kegiatan hari-harinya masukkan pada Google Form yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kamu kalau sudah khatam atau seandainya sudah lewat nih khatam, tinggal diulang aja surah Al-Kafirun sampai An-Nas, lalu surah Al-Fatihah kalian video, kalian lagi mengaji video, kemudian masukin ke form yang kedua, ya. Berharap kalian mengerti akan hal ini. Nah, untuk gambaran khataman, Bapak tampilkan gambar-gambar khataman di semester yang lalu, ya. Pada semester yang lalu mungkin kalian bisa lihat, ya, ini ada gambar spanduk pada tahun 2019 kemarin, ya. Mereka para kelas 3 biasanya Bapak pilih per kelas itu ada yang mewakili untuk membaca Al-Quran. Ini para panitianya Bapak pilih satu kelas 2 orang untuk menjadi panitia khataman Al-Quran. Tapi untuk semester ini kita lihat kondisi, apakah ada kegiatan khataman Al-Quran. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir. Kalau cepat berakhir, nanti kita akan membentuk kepanitiaan khataman Al-Quran, ya. Nah, ini gambarannya sedikit untuk yang tahun kemarin, ya, untuk panitia. Kemudian ini setiap kelas, ya, tahun kemarin itu Bapak pilih satu orang laki-laki, satu orang perempuan, ya. Contohnya 12 IPA 1 satu orang laki-laki, 12 IPA 1 juga satu orang perempuan, untuk mewakili kelasnya untuk mengkhatamkan di depan. Bukan berarti cuma mereka aja yang khatam, tetapi semuanya yang khatam, karena pesertanya juga hadir, ya. Ini gambaran kalian mengaji ketika di kelas, ya. Mungkin kalian sangat merindukan suasana di kelas, ya. Nah, ini formasinya bagi yang perwakilan kelas itu mengaji di depan dan yang lain mendengarkan kegiatan khataman Quran. Nah, ini kegiatan di kelas kita biasanya melakukan tadarus, ya. Sebenarnya tadarus ini juga ada khatamannya juga, sebenarnya 2 kali khataman Al-Quran ini, ya. Biasanya 2 kali. Pertama khataman kelas, baru yang terakhir itu ini khataman sekelas 12 satu angkatan, ya. Seharusnya 2 kali, ya. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah khataman di kelas. Contohnya Bapak lihat itu kayak 12 IPS 1, ya, 11 IPS 1 kemarin, 11 IPS 2, 3 kemarin ada yang sudah khatam kelas, ya. Mungkin beberapa ada yang tidak sempat karena pandemi, ya. Nah, ini contoh bagi yang sudah
khatam maka memberikan piagam penghargaan, dan ini sangat berharga ya. Kemarin itu tahun yang baru saja kemarin itu salah satu kelulusannya adalah penilaian dari sertifikat ya, dan ini dianggap kalian mengikuti kegiatan tingkat sekolah ya, kalian mendapatkan sertifikat, dan ini sangat bernilai banyak ya bagi yang sudah khatam. Kalau nggak khatam artinya nggak juara ya. Nah, artinya sama dengan poin orang yang juara 1 di sekolah kalau dia sudah khatam Al-Quran, karena nggak ada juara-juaraan. Bapak langsung beri poin nomor 1, yaitu juara 1 dalam tingkat sekolah, lumayan tinggi ya. Nah, ini panitia juga dapat, sebagai kalian lihat saja berapa poinnya untuk panitia tingkat sekolah ya. Untuk kegiatan sekolah itu diberikan penghargaan buat panitia pelaksana. Dengan banyak piagam kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga memungkinkan besar kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan nanti di kelas 12 semester 2 nanti ya. Dan untuk bagi yang maju di depan, itu peserta terbaik namanya. Yang Bapak pilih maju ke depan itu nggak sembarangan acak ya. Bapak pilih dari nilai BTA praktek terbaik, bukan teori ya. BTA praktek. Bapak biasanya semester sekali Bapak akan menguji bacaan mengaji kalian. Bapak nilai di antara teman-teman kalian, 1 laki-laki 1 perempuan, itu akan mendapatkan sertifikat peserta terbaik ya. Nah, itu sedikit gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan pada semester ini. Semoga saja ini semua bisa kita laksanakan ya. Nah, itu. Nah, kalau khataman kelas harusnya kayak gini ya. Yang tahun kemarin ini 12 TPS tahun kemarin ya, mereka melakukan khataman Quran dengan berbentuk kelompok keliling. Sebenarnya kan kalian dibagi 5 kelompok, tapi nanti khataman kelasnya itu seperti ini. Kalau memungkinkan kita bentuk acara seperti ini, kalau memang khataman kelas yang Bapak beri 5 kelompok itu sudah khatam ya. Yang kedua adalah khataman massal untuk 1 angkatan yang nanti akan dilaksanakan di aula ya. Nah, itu saja ya. Mungkin itu saja dari Bapak sekilas. Nah, jadi itu materi kita untuk semester ini, dan beberapa kegiatan semester yang akan kita laksanakan. Pertama itu yang pastinya adalah khataman massal 1 angkatan kelas 3 ya. Kalau ada memungkinkan, Bapak akan mengadakan khataman kelas bagi yang belum ya. Mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan pertama ini. Mungkin pertemuan berikutnya Bapak akan bikin video lagi untuk menjelaskan materi bab 1 ya. Yang pertama ini nggak ada tugas, cuman Bapak minta tiap hari jangan lupa memasukkan, mulai mengisi ya Google Form untuk tiap hari mengaji. Hari ini ngaji usahakan minimal ya, nggak apa-apa lah 1 halaman misalnya dulu. Yang penting ada usaha. Silakan kerjakannya habis maghrib. Itu adalah saat-saat yang dimana Rasulullah itu mengamalkan membaca Al-Quran setiap habis maghrib sampai habis isya, malah bahkan Rasulullah qiyamul lail dengan membaca Al-Quran. Nah, semoga kita menjadi generasi Al-Quran yang cinta terhadap Al-Quran dan cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak harap kalian setiap hari mengisi ini ya. Bagi yang terutama yang belum khatam nih ya, sudah ada berapa di antara kalian yang belum khatam. Kemudian untuk mengisi ini, karena ini kita kuliahnya online ya, silakan kalian mengajinya sendiri, minta bantuan dengan orang tua jika perlu. Kalau enggak nggak apa-apa ya, ngaji sendiri ya. Kalau ada bagus lagi, minta jagakan orang tua atau teman ya, atau kakak atau adik ya. Kemudian yang bagi yang Iqra,
Kalau kalian masih belum bisa membaca, kalian boleh mau belajar dengan cara mau video call bapak ya. Silakan nanti ketua kelas share saja nomor WA saya, nanti kalau mau belajar ngaji nanti bapak ajarkan lewat video call bagi yang ikro ya. Kalau yang Al-Quran silakan kalian cari guru ngaji atau orang tua atau teman, kalau enggak yang ngaji sendiri. Yang penting jangan tidak sama sekali untuk mengaji ya. Silahkan dikerjakan bagi yang belum, dan kalau sudah jangan lupa kalian bikin video kalian mengkhatamkan Al-Quran ya, membaca Al-Kafirun sampai An-Nas dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Setelah kita salah dan khilaf, Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.